Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang diskriminan persamaan kuadrat. Ini adalah lanjutan dari materi persamaan kuadrat ya. Jadi, gunanya apa sih diskriminan persamaan kuadrat? Jadi, dia itu fungsinya untuk mengetahui jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kalau biasanya persamaan kuadrat itu kan kita faktorkan, lalu ketemu akarnya misalnya x1 sama dengan 2. X2 sama dengan 3 gitu kan ya. Nah, dengan diskriminan ini kita bisa mengetahui jenis-jenis akar persamaan kuadrat tersebut tanpa kita faktorkan dulu, tanpa kita cari dulu akar-akarnya berapa. Tuh. Kita lihat di sini persamaan kuadrat itu kan memiliki bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c kan, sama dengan 0. Nah, rumus diskriminan itu seperti ini. D sama dengan b kuadrat min 4ac. Itu dengan B, A sama C-nya ini diambil dari persamaan kuadrat. A itu kan koefisien dari X kuadrat nih, yang depannya X kuadrat. B itu depannya X, C itu yang konstanta. Masukin ke rumus ini jadi diskriminan. Gitu. Nah, untuk tahu jenis-jenis akar persamaan kuadratnya, dilihat dari hasil eh, perhitungan rumus diskriminan itu. Kalau diketahui dapat hasilnya dia lebih dari nol, berarti persamaan kuadratnya memiliki akar real. Maksudnya itu memiliki akar real seperti ini. Contohnya, angkanya jelas 2, 3, gitu, 5, minus, atau pecahan, itu masih bentuknya real gitu. Terus kalau diketahuinya, dapatnya hasilnya gitu, D sama dengan nol berarti memiliki akar real kembar. Jadi misalnya X1-nya 2, X2-nya juga sama dengan 2 gitu. Ini kan kembar gitu. Atau X1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan 5 juga. Berarti ini memiliki akar real kembar. Atau dua-duanya minus 5 gitu. Berarti kan sama-sama memiliki akar real kembar artinya. Terus yang terakhir ketika diketahui atau dapat hasilnya D kurang dari nol, berarti tidak memiliki akar real. Maksudnya tidak memiliki akar real itu kalau angka yang bukan real itu hasilnya tuh imajiner. Misalnya minus akar minus 2 gitu. Atau X2-nya 3 dikurang akar minus 5 gitu kan, kayak minus di akarnya itu eh, angka yang imajiner, tidak real. Gitu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Di sini ada soal, contoh soal diskriminan. Dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3 sama dengan 0, tentukan jenis akar persamaan kuadratnya. Oke, di sini berarti dia minta jenis akar persamaan kuadratnya. Berarti pakai diskriminan yang tadi ya. Kita identifikasi dulu, 2 ini berarti A, min 5 itu B, 3 itu C. Atau supaya kalian gampang ngerjainnya, tulis lagi A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan 3. Tuh. Terus kita masukin ke rumus tadi, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini kan. Terus masukin angkanya, berarti B itu kan min 5 ya. Min 5 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali C-nya 3. Gitu. Min 5 kuadrat itu kan 25. Dikurang 4 kali 2 8. 8 kali 3 itu 24. Gitu. Berarti dapat hasilnya diskriminan sama dengan 1. Nah, 1 itu kan lebih dari 0 ya. D lebih dari 0 berarti. Kesimpulannya kan dia lebih dari 0 tadi memiliki akar real. Berarti kesimpulannya persamaan kuadrat, atau singkatannya PK, memiliki akar real. Gitu. Tulis aja kayak gini. Ya, mudah ya sebenarnya buat ngitung. Hitung ke rumusnya karena rumusnya juga simpel, nggak terlalu ribet.
Ya, next ke soal selanjutnya. Ini contoh soal nomor 2. Dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 14x, ditambah 14x ditambah 40 sama dengan 0. Tentukan jenis persamaan kuadratnya. Oke, kayak tadi ya, berarti ini A-nya sama dengan A-nya sama dengan 2, coret. A-nya sama dengan 2, terus B-nya sama dengan 14, C-nya sama dengan 40. Gitu. Kita hitung lagi diskriminannya. Rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 14 kuadrat, berarti dikurang, ya, berarti tadi 14 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 40, gitu ya. 40 sama dengan 14 kuadrat itu kan 196 ya. Dikurang 4 kali 2 8, 8 kali 40 itu 320. Kalau dikurangin ini hasilnya minus 124 gitu. Jadi minus berarti kan kurang dari 0 ya. Kita dapat D-nya kurang dari 0 berarti persamaan kuadrat tidak memiliki akar real gitu. Kesimpulannya tidak memiliki akar real gitu. Jadi kalau yang ditanya cuman tentukan jenis akar persamaan kuadrat, sampai sini aja jawabannya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, ini soal yang ketiga ya. Persamaan kuadrat x kuadrat min bx min 2x tambah 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar yang berlainan. Maka tentukan nilai B. Oke, ini soalnya diketahui jenis akar, tapi kalian disuruh cari B-nya. Itu berapa? Sama jenis akarnya itu kan akar-akar berlainan. Akar-akar berlainan itu kalau D lebih dari 0 tadi kan real ya. D sama dengan 0 berarti kembar. Kembar. Kalau D kurang dari 0 imajiner atau tidak real. Tidak real. Nah, kalau ada kata-kata akar yang berlainan itu masuknya ke D lebih dari 0. Karena kalau kembar itu D sama dengan 0. Kalau real itu kan dia berlainan. Dia nggak nyebutin kembar kan. Berarti akarnya itu berlainan. Masuknya ke D lebih dari 0. Jadi maksud ini adalah diskriminannya itu lebih dari 0. Gitu. Terus kita hitung deh. Pertama kita tentukan ABC-nya dulu. Dari sini tulis dulu ya, x kuadrat min bx min 2x tambah 4. Nah, di sini x-nya ada dua nih. Ada min b sama min 2. Harus kita satuin dulu supaya gampang ngerjainnya. Jadi x kuadrat min b, dikasih plus di sini, dikurung aja nih depannya. X, koefisien x-nya masing-masing dikurungin. Min b, min 2 terus kurung, baru x tambah 4. Gitu. Oke, sekarang kan baru nih kelihatan kalau A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan min B, min 2, C-nya itu sama dengan 4. Ini ya. Ya, sama dengan 4. Oke, baru kita kerjain. Tulis dari diskriminan lebih dari 0. Diskriminannya rumusnya B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Lanjut ke bawah terus nih lebih dari 0-nya. Kita ganti angkanya. B itu kan min B min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 lebih dari 0. Ini ya berarti. Terus min B min 2 kuadrat itu berarti kan min B min 2 dikali min B min 2 gitu. Min 4 kali 1 kali 4 itu 16 lebih dari 0.
Nah, ini caranya gimana? Kayak biasa harus dikali pelangi. Jadi min B kali min B jadi B kuadrat. Min B kali min 2 jadi plus 2B. Min 2 kali B jadi plus 2B. Min 2 kali min 2 jadi plus 4. Dikurang 16 lebih dari 0. Gitu ya. Kita jumlah ini jadi B kuadrat plus 4B. 4 dikurang 16 jadi min 12. Lebih dari 0. Nah, ini diskriminannya nih. Dapat di sini. Diskriminannya. Terus selanjutnya kita itu kan disuruh nyari B-nya ini berapa ya. Jadi lanjut di sini ya. Saya tulis B kuadrat plus 4B min 12 lebih dari 0. Seperti biasa, kalau ketemu hasil akhirnya persamaan kuadrat, berarti harus kita faktorkan untuk cari variabelnya kan. Jadi di sini B sama B, kalau yang angka yang dikali hasilnya min 12, kalau ditambah 4, itu kan 12 itu kan 3 sama 4 sama 6 kali 2 ya. Kira-kira yang bisa menghasilkan 4 itu 6 dan 2. Berarti 6 di sini ini 2. Supaya jadi plus berarti yang ini 6-nya plus. Ya, 6-nya plus, 2-nya minus. Ini ya. Oke, dapetnya kayak gini. Terus dapat lagi B sama dengan min 6. Berarti yang ini B sama dengan 2 gitu. Ini masih lebih dari 0. Oke. Kalau ini persamaan kuadrat, kalau tandanya bukan pertidaksamaan, ini kan pertidaksamaan ya, lebih dari 0 gitu. Kalau tandanya sama dengan 0, udah selesai sampai di sini B-nya. Ada dua kemungkinan, min 6 dan atau 2 gitu. Tapi ini kan tandanya pertidaksamaan, lebih dari 0. Berarti penyelesaiannya tidak selesai sampai di situ. Kalau soal pertidaksamaan, kita harus bikin garis bilangan dulu. Garis bilangan tuh gini. Kayaknya udah pernah diajarin juga ya waktu SMP kalau nggak salah. Kita tulis ini ada min 6 ada 2. Yang mana yang lebih kecil tulis duluan gitu. Yang lebih kecil itu kan min 6. Berarti ini min 6 tulis di sini, 2 itu tulis di sini gitu. Terus kita uji titik yang mana yang plus, yang mana yang minus gitu. Uji titiknya pakai 0 aja. 0 itu kan ada di sini ya, 0. Di sini 0 nih, di tengah-tengah antara min 6 dan 2 gitu. Kita uji titik namanya. Uji titik 0. Apa yang diuji? Yang uji itu ada persamaan ini. B kuadratnya. B kuadrat min 4B min 12. B-nya kita ganti 0 semua. Jadi 0 kuadrat min 4 kali 0 min 12. Ini kan 0, 0. Terus sisinya min 12 dong gitu. Hasilnya minus. Berarti kalau di situ hasilnya minus, maksudnya adalah daerah B ini adalah minus gitu. Ini tuh titik ini membagi jadi tiga daerah ya, gini. Sebelah kanannya 2, sebelah kirinya min 6, tengah-tengahnya 0 gitu kan. Ini minus. Nah, kalau tengahnya minus, dia tuh selalu selang-seling kalau garis bilangan itu. Setelah minus itu plus gitu. Plus minus berarti ini plus lagi. Jadi harus selang-seling. Plus minus plus plus minus plus atau minus plus minus plus gitu. Lalu selang-seling antar daerahnya. Kan gitu ya. Nah, setelah itu untuk mengambil daerah mana sih yang diarsir gitu. Daerah mana yang diarsir itu dilihat dari sini, dari permintaannya. Permintaannya itu kan diskriminan lebih dari nol ya. D-nya lebih dari nol nih, yang ini. Maunya D lebih dari nol. Berarti lebih dari nol itu kan positif. Berarti kita arsir daerah yang positif. Gini, ini diarsir di daerah penyelesaiannya. Gini. Nah, ingat ya, untuk menyelesaikan pertidaksamaan harus menggunakan garis bilangan seperti ini. Gitu. Berbeda sama persamaan yang tandanya sama dengan. Itu udah selesai aja sampai sama dengan. Kalau pertidaksamaan harus bikin garis bilangan kayak gini. Ini kita sudah dapat daerahnya, kita bikin kesimpulannya berarti tadi kan B, ini kan min 6 ya. Kalau ke arah kiri berarti kan kurang dari. Berarti B kurang dari sama dengan min 6 gitu. Atau B kalau 2 ke arah kanan itu kan lebih dari ya, lebih dari 2. Ada 2, 3, 4 gitu.
Berarti B-nya lebih dari 2 gitu. Ini kesimpulannya. Ya, semoga bisa dipahami. Tadi ada ada tiga jenis latihan soal diskriminan yang sudah dibahas. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan soal-soal serupa dengan contoh yang sudah diberikan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.